kita akan memulai sesuatu yang Tuhan kehendaki, pasti itu ada cobaan, ada godaan, ada tantangan. Kita mau mulai dari mana? Dari program, dari ini. Siapa yang mau mulai duluan? Si A belum mulai, kita belum mulai. Tapi yang paling penting, kita buka dulu di Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Jadi di sini diceritakan orang biasa. Jadi orang biasa yang mendapat kita Santiago. Lukas 10 ayat 33. Jadi ini ada orang dari Yerusalem dirampok, dia dipukulin, ya. Dua orang Ivan dan orang Lewi lewat di seberang jalan. Jadi by chance katanya, by chance yang lagi terluka di sebelah kiri, Iman besar sama orang Lewi by chance nggak mau lewat sebelah kiri, dia lewat sebelah kanan. Hanya orang Samaritan yang mempunyai belas kasihan. Jadi kembali program semua nggak akan jalan kalau kita tidak punya cinta kepada Tuhan. Jadi compassion, love, ya. Jadi ada ilustrasi juga mengenai Maria. Maria menumpahkan minyak wanginya di kepala Yesus yang sangat mahal. Kemudian murid-murid Yesus mencela si Maria. Hai Maria, kenapa kau tumpahkan itu mahal sekali harganya dan bisa kita jual kepada dan bagi orang-orang miskin. Yakin bilang kan? Tapi Tuhan bilang apa Tuhan Yesus? Maria telah melakukan yang terbaik untuk aku. Karena itu sebagai persiapan penguburan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memuji Maria, dia melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Karena orang miskin selalu ada. Aku tidak selamanya ada karena aku akan menjalankan kehendak Bapa. Wah, itu benar-benar suatu compassion Maria kepada Tuhan Yesus. Dan Maria sendiri, murid-murid Yesus sendiri juga mencela Maria. Jangan ditumpahin kepada Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus masih mendahulukan orang lain, orang-orang miskin. Benar ya, tapi Maria mendahulukan Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus memuji. Karena Tuhan Yesus tidak selamanya bersama dengan Maria. Itu compassion. Jadi love. Extravagant love. Nah, kemudian Maria sama Marta, ya. Tuhan Yesus lagi datang berkunjung ke rumah Marta ya. Ya. Oh, ya. Jadi, nah ini beda lagi nih ya. Kita menjalankan misi ini suatu obligation atau love, ya. Di zamannya Marta sama Maria, jadi kalau orang datang itu selalu dijamu, ya kan? Apalagi Tuhan Yesus. Marta selalu sibuk menjamu, mempersiapkan makanan. Maria diam aja di kaki Yesus. Jadi si Marta mempunyai kewajiban. Jadi pikirnya kewajiban. Tapi Maria full attention. Jadi benar-benar mendengarkan apa yang mau Yesus. Marta komplain, Tuhan, kamu biarkan Maria nggak bantu aku. Nah, Tuhan Yesus jawab lagi, Marta, adanya engkau selalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting.
Maria telah mengambil bagian yang terpenting. Nah, itu jadi kalau kita balikin ke misi, ya, kita bikin program, kita begini, dikritik, begini, nggak akan berhasil, begini. Oke, ya, jadi kembali bukan masalah berhasil nggak berhasil, harus ada love dulu, ya, touching. Jadi ada revival, ada love kepada Tuhan, compassion, ya. Terus coba lihat kita baca yang ayat utamanya Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nah, bosen-bosen. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kalau yang udah dapat coba koreksi bacakan. 9:35 sampai 38. Jadi dari ayat 35 sampai 38 ini suatu ayat yang komplit, ya. Kalau kita perhatikan satu-satu, ya, Tuhan Yesus keliling kota dan desa, teaching in the synagogue and proclaiming the gospel. Jadi dalam misi, ya, yang siapa yang dikirim itu harus dibekali oleh teaching the Bible dan proclaim the gospel. Jadi evangelism. Jadi tanpa dibekali oleh pengajaran dan gospel, ya, penginjilan, misi akan menjadi suatu badan sosial. Jadi sangat-sangat penting ini murid-murid Tuhan yang sudah dipersiapkan di sini Andrew, bahwa teaching and evangelism itu suatu bagian dari suatu misi, ya. Jadi dibilang teaching and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Jadi seorang yang diutus seperti Tuhan Yesus, dia di sini dia membuktikan bahwa dia memang utusan Tuhan karena dia menyembuhkan sakit, ya, sakit, dan di ayat yang paralelnya dia juga mengusir setan. Jadi Tuhan waktu menginjili, ya, dia dikasih kuasa oleh Bapa untuk kuasa menyembuhkan penyakit dan kuasa mengusir setan. Jadi kuasa natural dan supernatural. Jadi terlihat bahwa memang seorang yang diutus itu seorang yang dipanggil dan diberi kuasa karena dia yang akan dilempar ke tengah-tengah serigala, ya. Jadi domba yang berada di tengah-tengah serigala, ya. Jadi mission itu tidak luput dari adalah bagian dari pengajaran dan proclaiming the gospel, ya. Kemudian dia lihat di sini bagaimana mulainya, ya. Tuhan juga menyadari pada zamannya bahwa pekerja itu sedikit, ya. Jadi emang nggak heran zaman dulu aja juga orang Tuhan udah tahu pekerja sedikit, tapi don't worry katanya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita harus berdoa, ya. Jadi langkah awal kita harus berdoa, ya. Doanya gimana, ya? Ini ada contoh doa, ya. Lord of the harvest, thank you for revealing to us even today that the harvest is truly great. I pray a special blessing for
all today, untuk semua yang hari ini, who have made a public confession of their love for Jesus. Jadi kita yang udah jadi berdoa untuk semua orang yang hadir bahwa kita benar-benar mempunyai cinta kepada Tuhan, and their desire to be part of your kingdom, dan keinginan untuk menjadi bagian kerajaan Tuhan. Lord, we pray that you would open our eyes, buka mata hati kami, to see the world from your eyes. Ya, jadi kita berdoa supaya kita membuka mata kita seperti Tuhan melihat dunia yang membutuhkan. Ya, in our home, our community, our workplace, and help us see as you see. Jadi kita berdoa supaya kita berpikir dengan cara berpikir Tuhan, melihat dengan cara melihat Tuhan, that the harvest is truly great in Jesus' name. Amen. Itu doa yang pertama. Jadi ya, doa yang pertama kita minta mata kita dibukakan supaya kita sama seperti Tuhan melihat orang-orang yang kesusahan. Ya. Kemudian di sini Tuhan bilang apa? He had compassion for them because they were harassed and helpless. Jadi di sini terjemahannya lainnya bisa diartikan dia terlantar, kelelahan, berbaring, kecapean, tidak ada yang menggembalakan, tidak berdaya, tidak mempunyai gembala. Jadi ada sekelompok orang yang benar-benar kecapean, kelelahan, dan tidak mempunyai gembala. Nah, itu poinnya lagi. Jadi kalau kita mau lihat kriteria misi, apa sih kriteria misi? Adalah orang-orang yang kecapean, kelelahan, yang terlantar, yang tidak mempunyai gembala. Itulah yang harus kita gembalakan. Jadi terus compassion ini seberapa besar compassion kita? Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Ini yang compassion yang maksimum ya. Kita mungkin nggak sampai, kita berapa persennya doang kali ini yang sudah dapat. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini compassion Tuhan mengirim anaknya untuk mati untuk kita. Jadi life, ya. Jadi ini maksimum compassion. Jadi benar-benar. Jadi Tuhan sudah menunjukkan maksimumnya waktu kita masih berdosa. Tuhan sudah mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini bentuk compassion yang lain yang cukup kuat, cukup besar. 1 Yohanes 3 ayat 16. Jago. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu kehidupan bagi dan keinginan manusia bersama Tuhan hidup. 1 Yohanes 3, 16. 1 John. Demikianlah kita kekasih pada Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, jadi by this we know love, that He laid down His life for us. Jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kita.
we ought to lay down our life for the brothers. Ya, jadi ini compassion yang kita harus miliki, tapi ya tidak semua orang, dan ini cukup berat, ya. Jadi maksimum compassion kalau kita menjalankan misi, yaitu kita bisa mati di tengah jalan atau pulang nggak balik, ya. Karena waktu kita lihat film misi di Kalimantan tuh, dia naik perahu, ya kan, sungainya gitu gede, gitu kan, nggak pakai life jacket, ya kan, kalau terpleset ya bisa mati, ya itulah. Jadi emang kalau kita pergi ke misi, kita berangkat, kita siap, tapi jangan khawatir, ya kan, ya. Kemudian kita kalau di yang tadi Matius 9 ayat 37, ya, pekerja sedikit, gimana, ya, tetap gimana nih, jumlah tuayan banyak tapi pekerja sedikit, nggak ada jalan lain, kita berdoa lagi, ya. Kalau tadi doanya kita lebih global, ya. Tuhan, kiranya semua yang hadir di sini, kami semua buka mata kami supaya kami bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Kami berpikir bagaimana Tuhan berpikir. Kami mempunyai hati seperti Tuhan, mempunyai compassion. Ya. Nah, karena jumlah pekerja sedikit, nah kita mau mulai dari mana? Kalau kita berdoa, bisa nggak kita mulai dari kita sendiri? Nah, ini suatu tantangan, ya. Jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan, saya minta, I earnestly beg you to throw our laborer into your harvest. Saya minta dengan sungguh supaya Tuhan mengirim pekerjanya kepada tuayan ladang yang panen. And you have my permission to begin with me. Dan Tuhan, aku bersedia. Tuhan pakai aku. Nah, jadi kalau kita berdoa seperti ini, jadi at least kita ini, jadi kita nggak suruh-suruhan, Tuhan jangan aku lah Tuhan, yang lain aja, ya kan? Susah nih, jadi nggak akan sampai ya. Jadi ini ada agak sedikit, namanya nih agak sedikit radikal, ya. Jadi saya waktu 2-3 hari yang lalu di First Live di TV, ya, itu ada suatu session doa namanya Radical Prayer. Tepat dia juga seperti mengenai misi ini, ya. Jadi misi ini dia ngomongin masalah misi. Tadi yang pertama kita berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan membuka mata kami semua di sini supaya kami bisa melihat orang miskin, bisa orang susah, supaya kami punya compassion. Tetapi siapa yang Tuhan mau kirim? Ya, kita berdoa lagi sekarang kalau kita terpanggil. God, please use me to throw to your harvest. Nah, kalau kita bisa sampai itu berdoanya, ada pahala dari Tuhan. Don't worry. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 3. Ya. Jadi kita diutus seperti anak domba tengah-tengah serigala. Benar, karena kita pergi ke misi nggak bawa pistol, kita bawa Injil, ya kan? Kita misalnya pergi ke Kalimantan di tengah-tengah orang Dayak, ya kan? Bisa-bisa kita di apa-apain, ya. Tapi jangan takut, ya.
Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan melindungi kita. Di Lukas 10 ayat 19. Coba kita terusin. Lukas 10 ayat 19. Anaknya coba lagi. Yeah. Nevertheless, do not rejoice in this, but the spirits are subject to you. But rejoice that your name are written in heaven. Ya, jadi itu klimaksnya. Jadi kita waktu dikirim ke misi, Tuhan menyertai kita. Kita diberi kuasa untuk menahan serangan musuh dan diberi kuasa untuk melawan musuh-musuh si jahat. Dan rejoice that your name are written in heaven. Nah, ini yang di ayat 20 ya. 20 itu benar-benar yang suatu Tuhan mengerti apa yang kita lakukan dan janji Tuhan ini iya dan amin. Jadi di Lukas 10 ayat 20 coba dibaca lagi anaknya. Ya, kita diberi kuasa. Jangan bersukacita kita bisa mengalahkan roh-roh itu, roh jahat. Ya, Tuhan mau bilangin jangan gembira karena lu berkuasa. No. Your name are written in the heaven. Wah, ini benar-benar suatu janji yang tidak mengecewakan dan ya menggembirakan bahwa apapun yang kita lakukan dalam misi tidak sia-sia, tidak mubazir, tidak ribut, tidak berantakan, asal kita mempunyai compassion. Compassion kita seperti yang Maria ya, waktu dia mau mendengarkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jadi bukan suatu obligation. Karena kalau kita bicara obligation, kita akan iri-irian. Si A dong bergerak, kok kita doang yang bergerak. Si B dong bergerak. Akhirnya kita ribut. Dia enggak, kita doang nih, padahal kan kita sama-sama, kok dia nggak berjalan, kita diam. Nah itu akan menimbulkan pertengkaran karena kita melihat suatu misi itu menjadi suatu obligation, suatu program, ya. Jadi ini pelajaran yang berharga dan prayer kita, doa kita agak sedikit radikal, ya. God, you have my permission to use me first to throw to your harvest in the midst of the world. Jadi kiranya ini semua bisa, api Roh Kudus bisa membakar teman-teman. Respon doa di sini kita harus mulai dengan doa, bukan mulai dengan perdebatan kiri kanan yang nggak ada ujung-ujung pangkalnya. Kita mulai dengan compassion, kita mulai dengan training, penginjilan, karena tanpa penginjilan sama pemuritan, kita program misi kita ini menjadi suatu badan sosial. Jadi gereja itu bukan suatu dispenser katanya, cuma nyalurin makanan aja, nyalurin duit aja gitu ya. Bukan. Jadi kita kan Tuhan bilang orang miskin nggak pernah habis, ada di mana-mana gitu ya. Kiranya ini renungan bisa membawa kita memikirkan misi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, dan terima kasih atas pengulangan firman-Mu lagi Tuhan. Kiranya kami makin mengerti akan betapa pentingnya, urgentnya misi ini Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai kami semua di sini untuk memulai suatu program misi dari diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di sini dan kami bisa menjalankan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin.